Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelumnya, perkenalkan saya Khairatun Nisaki Dalini dengan MPM akhir 065 dan teman-teman saya Adrian Melvin dengan MPM akhir 389, Alisyara Dahayu dengan MPM akhir 135, Nila Furotul Afifa dengan MPM akhir 186, Nikita Putri dengan MPM akhir 230. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 1.A. Pertanyaannya yaitu hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Untuk soal lengkapnya sudah ada pada slide sebelumnya. Dan saya mengambil kesimpulan yaitu diketahui pada bulan Januari tanggal 1 tahun 2023 perusahaan membayar konstruksi sebesar 210 juta. Pada bulan Maret tanggal 1 2023 membayar sebesar 300 juta. Pada bulan Mei tanggal 1 tahun 2023 membayar 540 juta. Dan pada yang terakhir pada bulan Desember tanggal 31 tahun 2023 perusahaan membayar sebesar 450 juta. Untuk menghitung periodenya dari Januari sampai Desember terdapat 12/12 bulan. Untuk bulan Maret, kapitalisasi periodenya 10/12. Untuk bulan Mei 8/12 dan untuk bulan Desember 0/12. Dan hasil rata-rata tertimbangnya yaitu dihitung dari jumlah perusahaan membayar konstruksi dikalikan dengan periodenya, yaitu 210 juta dikalikan 12/12 yang mendapat hasil sebesar 210 juta. Untuk bulan Maret, 300 juta dikalikan dengan 10/12, hasilnya yaitu 250 juta. Untuk bulan Mei yaitu 540 juta yang dikalikan dengan 8/12 dan mendapat hasil sebesar 360 juta. Untuk yang terakhir, karena perusahaan membayar pada akhir bulan di tanggal akhir, maka hasilnya adalah 0 karena 0/12. Dan hasil dari akumulasi dari pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 yaitu sebesar 820 juta. Soal berikutnya yaitu yang 1B, bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Nah, sebelumnya sudah diketahui akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 yaitu sejumlah 820 juta. Nah, berikutnya yaitu menghitung bunga rata-rata dari utang umum. Yang pertama ada dari wesel bayar selama 5 tahun sejumlah 550 juta dan dari obligasi sejumlah 600 juta. Total dari utang umumnya yaitu sebesar 1.150 juta. Nah, kemudian yang dari wesel bayar yaitu sebesar 550 juta itu akan dikalikan dengan suku bunganya yaitu sebesar 10%. Beban bunganya sehingga beban bunganya menjadi 55 juta. Kemudian dari obligasi 600 juta akan dikalikan dengan suku bunganya sejumlah 12%, beban bunganya menjadi 72 juta. Beban bunganya akan ditotal dihasilkan 127 juta. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata bunga dari utang umum yaitu 127 juta dibagi 1.150 juta sama dengan 100, mohon maaf, hasilnya yaitu 11,4%.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung bunga yang dapat dihindarkan. Yang pertama, dari pembelian utang dari pembelian maaf, wesel bayar untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung sebesar 750 juta dikalikan dengan suku bunganya 15%. Jadi bunga yang dapat dihindarkan yaitu sebesar 112.500.000 rupiah. Kemudian yang dari utang umum yaitu sejumlah 70 juta ini didapat dari akumulasi yang 820 juta dikurangi 750 juta. Nah, 70 juta ini akan dikalikan dengan suku bunganya yaitu 11,4%. Jadi bunga yang dapat dihindarkan yaitu 7.728.000. Jadi total dari bunga yang dapat dihindarkan yaitu 120.228.000. Saya akan melanjutkan di soal yang berikutnya, yang C. Jadi pada soal diminta untuk menghitung total bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, total bunga sesungguhnya. Jadi langsung saja kita lihat pada soal, ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, transaksi yang berbunga. Di sini ada utang tinitan yang berhubungan dengan konstruksi. Yang pertama ada wesel bayar 3 tahun pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah 750 juta dengan bunga 15%. Langsung kita masukkan ke tabel dengan deskripsi wesel bayar 3 tahun. Jadi 750 juta dikali dengan 15% sejumlah 112.500.000. Kemudian ada transaksi lainnya, wesel bayar 5 tahun pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 550 juta. Kita masukkan juga ke tabel, kemudian dikalikan dengan bunganya, yakni sebesar 10%, totalnya 55 juta. Transaksi yang terakhir ada transaksi obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018. Sebesar 600 juta, kemudian dikalikan dengan bunganya, yakni 12%, menghasilkan total 72 juta. Sehingga langsung kita total atau jumlahkan semuanya, 112.500.000 ditambah dengan 55 juta ditambah dengan 72 juta menghasilkan total 239.500.000. 239.500.000. Jadi itu total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya oleh perusahaan tersebut. Soal. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Sejahtera membeli sebuah mesin produksi dari Jerman dengan total biaya perolehan yang terdiri dari harga pembelian sebesar 3 miliar, biaya pengiriman internasional sebesar 200 juta, biaya masuk dengan pajak impor sebesar 150 juta, serta biaya pemasaran dengan pemasangan dan pengujian awal sebesar 100 juta. Pembayaran atas pembelian mesin tersebut dilakukan secara tunai sebesar 50%, sementara sisanya akan diangsur selama 5 bulan. Mesin tersebut mulai diperoperasikan pada tanggal 1 Februari 2020 dan akan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Pertanyaan yang pertama, hitung total biaya perolehan mesin yang dicatat dalam laporan keuangan PT Sejahtera. Yang kedua, susun jurnal akuntansi yang berkaitan dengan perolehan aset tersebut pada tanggal pembelian. Yang ketiga, susun jurnal jika diangsur selama 5 bulan. Jawaban. Yang pertama, hitung total biaya perolehan yang dicatat dalam laporan keuangan PT Sejahtera. Nah, untuk harga beli 3 miliar, biaya pengiriman internasional 200 juta, biaya masuk dan pajak impor 150 juta, biaya pemasangan dan pengujian awal 100 juta. Totalnya menjadi 3 miliar 450 juta. Yang kedua, susun jurnal akuntansi yang berkaitan dengan perolehan aset tersebut pada tanggal pembelian. Nah, untuk pembayaran 50% tunai, 50% kredit. Jadinya tunainya 50% dikali dengan 3 miliar 450 juta menghasilkan 1 miliar 725 juta. Itu untuk tunai, sisanya juga
untuk tunai. Kreditnya 3.450.000.000 dikurangi dengan tunai menghasilkan 1.725.000.000. Nah, untuk jurnalnya, mesin pada kas pada utang usaha, mesin ke debit 3.450.000.000, kas kredit 1.725.000.000, utang usaha kredit 1.725.000.000. 3. Susun jurnal jika diangsur selama 5 bulan. Kredit atau angsuran 1.725.000.000 dibagi dengan 5 bulan menghasilkan 345 juta. Jadi jurnal angsurannya utang usaha pada kas, yaitu utang usahanya debit sebesar 345 juta, kasnya kredit 345 juta. Jurnal digunakan setiap bulan selama angsuran masih ada mulai Februari sampai Juni 2020. Oke, pada tanggal 1 Januari 2025, mesin produksi yang dibeli oleh PT Sejahtera dengan harga perolehan sesuai dengan perhitungan soal 1 dia berhasil terjual. Atas penjualan tersebut, PT Sejahtera menerima 50% pembayaran secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit oleh pembeli dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali. Pembayaran yang dibayarkan setiap akhir bulan pada bulan tanpa bunga hingga 31 Maret. Metode penyusutan yang digunakan untuk mesin ini adalah garis lurus atau straight line method. Mesin tidak memiliki nilai residu dan digunakan selama 8 tahun, serta mulai dioperasikan sejak 1 Februari 2020. Pertanyaan yang nomor 1, hitunglah akumulasi penyusutan mesin nilai buku per 1 Januari 2025. Hitunglah jurnal mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin produksi dijual dengan harga 1,5 M. Yang ketiga, hitunglah jurnal mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin produksi dijual dengan harga 1,3 29.687.500 miliar. Hitunglah jurnal untuk mencatat transaksi yang angsurannya apabila mesin produksi dijual dengan harga 1,2 M. Dan nilai buku mesinnya. Untuk harga perolehan mesinnya yaitu 3,450 miliar dengan umur manfaat mesin 8 tahun. Untuk menghitungnya kita menggunakan garis lurus atau straight line method dengan cara penghitungan penyusutan per tahunnya yaitu harga perolehan dibagi dengan tahun manfaat. Harga perolehannya di sini 3,450 miliar dibagi dengan 8 tahun. Hasilnya 431.250.000 per tahun. Untuk mesin mulai digunakan pada 1 Februari 2020, artinya belum digunakan secara full pada tahun pertama. Untuk tahun 2020, penyusutan dihitung dengan 11/12 bulan karena baru mulai dipakai pada bulan Februari. 11/12 dikali dengan 430.250.000 sama dengan 395.312.500. Untuk mesin digunakan secara penuh selama 4 tahun. Jadi kita menghitungnya 4 kali 430.250.000 sama dengan 1.725.000.000. Total akumulasi penyusutan sama dengan penyusutan tahun 2020 ditambah dengan penyusutan 2021 sampai 2024. Yaitu 395.312.500 ditambah dengan 1.725.000.000 sama dengan 2,120.312.500 miliar. Nilai buku dihitung
dengan mengurangkan akumulasi penyusutan dari harga perolehan. Jadi nilai bukunya di sini kita hitung 3,450 M dikurangi dengan harga total akumulasi penyusutannya yaitu 2,120.312.500 miliar. Totalnya kita dapat yaitu 1.329.687.500. Di sini sudah ada tabel rangkuman tahunan atau tabel akumulasi penyusutannya. Kita lanjut ke nilai nomor 2, yaitu menghitung jurnal dan mencatat transaksi angsuran apabila mesin dijual dengan harga 1,5 M. Untuk harga jualnya 1,5 M, metode pembayarannya 50% tunai dan 50% sisanya dicicil 3 kali. Untuk 50% tunai saat penjualan kita dapat hasil 750 juta dari 1,5 M dikali dengan 50%. Untuk dicicil 3 kalinya yaitu 50% sisanya dicicil secara 3 kali. Berarti 750 juta dibagi dengan 3. Hasilnya 250 juta per aksuran. Nilai buku mesin saat dijual yaitu seharga dengan 1,329.687.500 miliar. Akumulasi penyusutannya hingga saat penjualan yaitu 2,120,312.500 miliar. Untuk penjurnalannya sendiri, kas dan piutang usaha berada di debit senilai 750 juta. Untuk akumulasi penyusutan, peralatan, dan keuntungan penjualannya berada di kredit, yaitu senilai dengan akumulasi penyusutannya berada di 2,120.312.500 miliar. Untuk peralatannya senilai 3,450 miliar. Untuk keuntungan penjualan atas pelepasan asetnya berada di 170.312.500 juta. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke jurnal pengangsurannya sebanyak 3 kali. Kas pada piutang usaha dengan senilai 250 juta. Oke. Kita next to soal ketiga, yaitu hitunglah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin produksi dijual dengan harga 1,329.687.500 miliar. Kita lanjut, pembayaran 50% tunai 1,329.687.500 miliar kita kalikan dengan 50%, kita mendapatkan hasilnya di 664.843.750 juta. Untuk sisa 50% diangsur 3 kali. 664.843.750 dibagi dengan 3 sama dengan Rp 221.614.583 juta. Untuk nilai buku mesinnya berada di nilai 1,329.687.500 miliar. Akumulasi penyusutannya berada di 2,120,312.500 miliar. Untuk penjurnalannya yaitu kas, piutang usaha, dan akumulasi penyusutannya berada di debit. Kas dan piutang usahanya nilainya sama yaitu 664.843.750 juta. Untuk akumulasi penyusutannya 2,120.312.500 miliar. Untuk peralatan dan keuntungan pelepasan asetnya
berada di untuk nilai peralatannya berada di kredit. Karena di sini nilai jual dan nilai bukunya sama, kita tidak mencatat keuntungannya karena tidak ini berada di posisi impas. Untuk jurnal angsurannya sendiri, kas pada piutang usaha dengan senilai 221.614.583 juta. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu hitunglah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin produksi dijual dengan harga 1,2 M. Untuk rinciannya, pembayaran 50% tunai dan sisanya 50% diangsur 3 kali. Dengan 50% tunainya kita mendapatkan total nilai 600 juta. Untuk pengangsuran 3 kalinya kita mendapatkan senilai 200 juta. Nilai buku mesinnya 1,329.687.500. Artinya terjadi kerugian pada penjualan karena kita mendapatkan selisih penjualan di sini yaitu 129.687.500. Akumulasi penyusutannya tetap di nilai 2,120.312.500 miliar. Untuk penjurnalannya, kas piutang usaha, akumulasi penyusutan dan kerugian atas pelepasan asetnya berada di debit dengan nilai kas piutang usahanya yaitu 600 juta. Akumulasi penyusutannya di nilai 2,120.312.500. Untuk kerugian atas pelepasan asetnya sendiri di sini 129.687.500 dan nilai peralatannya 3,450 miliar. Untuk penjelasannya di sini yaitu total penerimaannya sama dengan kas ditambah piutang itu 1,200 miliar untuk nilai penerimaan pada akhir. Untuk menghitung kerugian pada nilai asetnya yaitu kita menghitung harga jual dengan menghitung nilai buku dikurangi dengan harga jualnya. Makanya kita mendapatkan 129.687.500. Untuk penjurnalan angsurannya yaitu kas pada piutang usaha senilai 200 juta. Oke, sekian dan terima kasih.